kembali lagi di Ruang Podcast bersama saya Wilda yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Kita sudah kedatangan satu narasumber yaitu Ibu Nina Herlina. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Wilda. Beliau merupakan ketua dari LKP Asri yang ada di Bondowoso. Kita kali ini akan membahas mengenai LKP atau Lembaga Kursus dan Pelatihan. Oke Ibu, kita kenalan dulu nih sama Ibu. Ibu ketua LKP Asri yang ada di Bondowoso ya Bu ya? Iya. Kita bisa jelaskan sedikit Bu tentang LKP itu sebenarnya apa sih? Ya udah saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya adalah Nina Herlina, saya adalah ketua LKP Asri di Bondowoso. LKP itu dari singkatan ya, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Adalah lembaga atau suatu tempat untuk belajar atau untuk kursus. Jadi kursusnya kebetulan kalau di LKP kami itu ada kursus tata kecantikan kulit dan tata kecantikan rambut serta spa terapis. Jadi kalau ingin belajar, ingin bisa, ingin membuka usaha dengan dua bidang tersebut, monggo silakan kursus di tempat kami. Nah, seperti itu Mbak. Berarti untuk LKP sendiri itu biasanya ada bidang-bidangnya ya Bu ya? Iya, ada bidang vokasi ya namanya ya. Jadi ada khusus yang spesial. Jadi kalau kursus itu ya seperti ada, kalau secara umum ada kursus komputer, ada bahasa Inggris, ada menjahit, ada memasak dan lain-lain. Tapi di tempat kami itu khusus spesial tata kecantikan kulit dan bidang spa terapis. Ada rias pengantin juga loh Mbak, kalau ingin jadi perias pengantin kursus dulu supaya bisa gitu loh. Berarti kalau mau kursus itu harus disesuaikan dengan minatnya mau ke arah mana gitu ya Bu ya? Betul. Jadi ditanya dulu bakat dan minatnya apa. Jadi biasanya kita kalau di program pemerintah itu kita telusuri dengan wawancara bakat dan minatnya di mana. Jangan-jangan nanti dia udah daftar kursus tiba-tiba dia tengah jalan karena merasa Nggak sreg. bakat, nggak sreg. Jadi ini apa percuma gitu loh ngerjakannya seperti itu. Harus pas dulu gitu loh. Kalau di Bondowoso sendiri Bu, itu LKP-nya itu ada berapa dan jenisnya apa saja gitu Bu? Kalau di Bondowoso LKP itu banyak ya, kalau nggak salah sekitar 30-an, 30 lembaga kursus di Bondowoso itu. Kalau bidangnya ada spesifikasi sendiri, jadi bidang tata rias pengantin ada, tata kecantikan kulit seperti yang di tempat kami, tata kecantikan rambut itu beda lagi, kemudian ada spa terapis, ada menjahit, desain grafis, tata boga, banyak lah pokoknya macamnya di sana. Seperti misalnya pengantin itu aja ada macam-macam Mbak. Ada yang gaun panjang, ada yang pengantin Jawa, ada pengantin Muslim, nah seperti itu. Berarti untuk kecantikan dan spa terapis yang ada di tempat Ibu itu berarti berbeda ya Bu ya? Untuk pembelajarannya? Maksudnya berbeda itu gini ya, dari setiap lembaga itu memiliki kurikulum sendiri, memiliki kegiatan kursus sendiri. Jadi kalau di tempat saya tata kecantikan kulit dan spa terapis. Di tempat lain juga ada yang seperti itu. Jadi bukan hanya berarti satu-satunya. banyak ya Bu ya? Ada beberapa, ya. Kalau nggak salah LKP di Bondowoso yang pegang spa terapis itu ada 4 LKP. Ada 4 LKP. Kalau untuk kita membahas tentang manfaat dari LKP dulu ya Bu. Berarti kan banyak sekali ya Bu manfaat dari LKP itu sendiri Bu. Banyak sekali ya, karena manfaatnya kan namanya orang kursus, orang belajar, biasanya tujuan targetnya adalah ingin buka usaha atau ingin bekerja. Jadi orang mau kursus itu karena ingin dari nggak bisa menjadi bisa. Biasanya mereka itu mau bekerja atau mau membuka usaha, makanya mereka pilih jalan untuk kursus. Nah sekarang ini alhamdulillah dari pemerintah sudah ada support, ada dukungan. Jadi kalau kursus itu kan mahal Mbak, mahal kan, private kan, kursus itu private jadi mahal dan itu tidak bisa diikuti oleh semua orang karena ya itu biayanya sangat tinggi. Makanya sekarang ada dukungan dari pemerintah, ada beberapa program pelatihan yang sifatnya gratis
untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi ada beberapa kriteria dari pemerintah itu untuk peserta kursus ini. Jadi misalnya anak yang usia sekolah tapi tidak bersekolah. Kemudian ada yang langsung ingin bekerja tetapi mereka tidak punya biaya. Jadi ada support dari pemerintah, dari Kemendikbud ada. Kita biasanya umumnya ambil program itu. Jadi kita juga ingin eh, mensukseskan program pemerintah dengan mengambil program itu eh, disebarkan atau diumumkan kepada masyarakat luas untuk ikut kursus dengan gratis. Nah, seperti itu Mbak, ada memang program sekarang. Jadi bagus sekali ya pemerintah, tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi untuk pemberdayaan SDM, sumber daya manusia. Makanya yang dikasih yang gratis untuk pesertanya gratis, tapi dari lembaganya kita disupport oleh pemerintah. Berarti dengan mengikuti pelatihan ini bisa jadi bekal ya Bu ya untuk kedepannya. Betul sekali, bisa jadi bekal. Jadi misalnya yang nggak bisa atau biasanya hanya diem di rumah, menganggur, nggak ada kegiatan lah, ayolah ikut kursus ya. Jadi kursus itu kan eh, menambah skill, menambah diri, menambah rasa percaya diri, menambah kemampuan. Intinya begini, kalau dia ada di suatu tempat, dia nggak punya modal, nggak kenal siapa-siapa. Nah, tapi kalau dia punya skill, punya keahlian, dia kan bisa hidup dengan itu. Iya, iya benar Bu. Terus untuk sasaran dari LKP ini apakah semua kalangan bisa atau dibatasi usia kah? Kan tadi saya sampaikan ya, jadi kalau untuk sasarannya semuanya boleh kursus, semuanya bisa kursus. Tetapi yang untuk program yang dari pemerintah itu ada kriteria yang harus dipatuhi. Jadi kriterianya itu adalah anak usia sekolah tapi nggak sekolah. Yang tahun ini 2021 namanya program PKK, usianya dibatasi maksimal 25 tahun. 17 tahun sampai 25 tahun. Nah, itu kan usia produktif tuh. Usia anak-anak yang harusnya dia masih mengenyam pendidikan formal, tapi dia sudah menganggur, tapi dia nggak ada biaya, makanya diarahkan untuk ikut kursus. Jadi tidak berdiam diri saja, tidak malas di rumah, tapi malah menambah skill. Kedepannya dia bisa mendapatkan income dengan itu. Jadi tujuannya pemerintah akhirnya endingnya adalah untuk mengentas kemiskinan. Berarti untuk program pemerintah ini semakin membuka peluang yang besar ya Bu ya untuk masyarakat juga kalau ingin ikut pelatihan makin mudah berarti ya Bu ya. Iya, ini programnya pemerintah udah baik banget ya, pemerintahnya udah sangat peduli kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai kursus. Jadi mereka adakan program ini besar-besaran loh Mbak. Bukan hanya Bondowoso tapi seluruh Indonesia ini. Semuanya siapa? Jadi mereka boleh pilih apakah dia ingin bisa menjahit misalnya, ya udah ikut kursus menjahit. Apakah dia ingin rias pengantin misalnya, ikut rias pengantin. Kalau di tempat kami apakah dia itu ingin ikut spa, perawatan badan, nah bisa ikut kursus spa. Padahal itu kalau bayar mahal loh Mbak. Kalau bayar private itu mahal. Tapi karena pemerintah yang memberikan support, memberikan dana, jadi otomatis jatuhnya gratis kepada pesertanya. Berarti harus benar-benar dimanfaatkan ya Bu ya peluangnya. Iya, sayang sekali. Nah, kita dari LKP sangat ready, sangat siap untuk memberikan ilmu berupa sarana, prasarana, ya fasilitasnya. Kemudian ada bahan prakteknya kita siapkan juga, ada tutornya, ada media pembelajarannya. Jadi itu kalau dari pemerintah itu benar-benar gratis. Jadi siswa itu cuman datang aja, datang dan ikut aja. Semuanya bahan praktek, dari bahan praktek, dari sarananya, semuanya dibiayai. Bahkan sekarang ini, bukan sekarang ya, mulai berapa tahun itu wajib untuk memiliki sertifikat. Sertifikatnya tuh bukan sertifikat abal-abal. Jadi misalnya di tempat kami di LKP Asri
yang memberikan sertifikat dan memberikan apa, yang menguji itu bukan saya sendiri, bukan Bu Nina, bukan. Jadi kami diuji oleh LSK dan LSP, salah satu lembaga sertifikasi kompetensi. Itu dari Jakarta atau dari pusat. Jadi kita yang ngajarin juga nggak bisa main-main. Harus profesional ya Bu Harus ya? profesional dan targetnya harus lulus. Nah, untuk lulus itu, lah penguji itu kan nggak tahu proses. Mereka datang langsung menguji, melihat, mengamati ini benar nggak yang sudah di ini. Nah, kalau ada yang nggak benar, otomatis nggak lulus. Nah, itu adalah merupakan apa ya? LKP-nya ya sedih juga kalau nggak lulus ya, kan prestasi juga untuk LKP-nya. Kalau terus lulus semua, nah itu juga akan menambah eh, apa ya, poin untuk LKP itu. Sukses lah istilahnya program itu. Nah, seperti itu. Kalau biasanya untuk proses belajarnya sendiri itu biasanya berapa lama Bu untuk LKP Bu? Kalau eh, ada dua lagi ya, saya kembali lagi. Jadi ada private yang ada dan satu lagi ada dari program pemerintah. Kalau program pemerintah itu ada durasinya sekitar 150 sampai 200 jam. Jadi itu bisa ditempuh dalam waktu sekitar 2 bulan. Tapi kalau private itu biasanya ya karena namanya private ya, mereka terserah mereka ingin cepat, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ingin cepat bisa gitu loh. Jadi ya kita kerjakan dengan sesuai request dari mereka. Tapi kalau dari lembaga yang pemerintah ini durasinya sekitar 150 sampai 200 jam, waktunya sekitar 2 bulan sampai ke ujian. Sampai ujian. Kembali lagi saya sampaikan sertifikatnya tuh bagus loh Mbak. Jadi bergengsi, sertifikat nasional itu laku di mana-mana karena kalau sudah pegang sertifikat itu artinya dia sudah kompeten, sudah sesuai dengan bidangnya. Dan ada logo Garuda di atas sertifikat itu. Artinya itu bersifat nasional sertifikatnya. Mau dia kerja di luar kota, luar daerah, di mana saja, tapi kalau sudah pegang sertifikat itu berarti oh anak ini berarti si A ini dengan sertifikat ini berarti dia sudah kompeten di bidang itu. Berarti sangat dibutuhkan ya Bu ya, apalagi kan sekarang daya saing untuk mencari pekerjaan kan cukup susah ya Bu, harus benar-benar cari yang kompeten. Jadi dengan ikut LKP ini kan sangat-sangat Iya, dibutuhkan ya Bu ya. betul Mbak. Jadi sertifikat itu sangat dibutuhkan oleh mereka untuk sebagai modal awal, modal dasar untuk mencari kerja. Lagian kalau mereka misalnya buka sendiri di rumahnya ya, dipasang sertifikat itu kan lebih meyakinkan kepada customernya. Oh ini sudah punya sertifikat ini, berarti ini Udah kompeten. udah kompeten, udah nggak abal-abal lagi gitu. Biasanya untuk LKP itu sendiri apakah ada kerjasama dengan pihak perusahaan terkait Bu untuk nanti supaya kalau yang peserta dari LKP itu ketika sudah selesai pelatihan bisa langsung kerja? Ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang iya, memang wajib. Jadi kita memberikan kursus itu nggak hanya terserah kita ya kursusnya ya. Terserah kita, aku bisanya ini ya udah aku mau ngursusin ini gitu, LKP-nya begitu, nggak bisa begitu. Kita harus survei dulu kepada Dudi. Dudi itu adalah dunia usaha dan dunia industri. Mereka tuh membutuhkan apa sih? Dunia kerja itu sekarang membutuhkan apa? Apakah membutuhkan tenaga, misalnya ya salah satu contoh seperti Bali itu kan membutuhkan spa terapis. Kalau di Bali itu kan banyak sekali tempat-tempat spa berjamur, otomatis mereka membutuhkan tenaga kerja kan. Nah, jadi kita survei dulu. Itu di Bondowoso nih sekarang juga sudah banyak spa terapis. Jadi mungkin tempatnya itu enggak ini, maksudnya tidak stay di satu tempat atau salon, tapi mereka bisa perawatan dengan sistem online ya, home care. Jadi Bisa online berarti Bu? spa itu bisa biasanya kalau orang yang bekerja, ibu-ibu pulang kerja kadang capek ya, pulang kerja masih mau ke salon, ini alis telepon aja home care untuk spa terapis gitu. Berarti emang luas ya Bu prospek kerjanya sendiri ya Bu ya? Iya, sebenarnya itu kalau ditekuni itu bagus sekali, itu wajib itu sebenarnya bagi anak yang apa ya tidak sekolah atau menganggur
tidak ada kegiatan, ini untuk menambah skill, untuk menambah penghasilan ujungnya di sana. Oke, terakhir ini Bu, harapan untuk teman-teman mungkin di luaran sana masih banyak yang ragu kalau mau ikut LKP penting nggak sih? Kayak mungkin takut mahal juga Bu. Mungkin Iya, Ibu bisa sampaikan pesan untuk mereka biar mereka nggak takut buat join ke LKP. iya, iya Mbak. Jadi untuk yang masih belum tahu LKP itu apa, monggo nggak usah takut-takut, kan ada di kontak personnya itu ada WA, jadi langsung WA saja. Di sana itu ada beberapa program, kalau mau yang cepat, mau yang private itu bisa. Cepat itu bisa, kadang-kadang sekarang mau yang instan karena ada 5 hari, ada 1 minggu bisa. Kalau ada yang program pemerintah yang karena nggak ada biaya, gratis, gratis tis beneran. Nggak ada yang istilahnya di tengah jalan terus kemudian ada biaya tambahan, nggak ada. Ini benar-benar gratis, mulai dari bahannya, mulai dari biaya ujiannya, bahkan ada yang diberikan seragam. Jadi monggo silakan beramai-ramai, mumpung ada kesempatan, datanglah ke LKP untuk mendaftarkan kursus. Mumpung ada peluang ya Bu ya. Mumpung ada peluang, mumpung disupport oleh pemerintah. Karena tentu saja mungkin support ini enggak selamanya Nggak ya, selamanya. namanya support ya kan. Mumpung gratis gitu loh, ayo dong cepet-cepet daftar kursus. Karena kan juga sangat bermanfaat juga ya Bu, apalagi sertifikatnya sangat Iya, dibutuhkan. iya sangat-sangat bermanfaat. Kalau ikut yang sendiri biayanya tuh mahal sekali, bisa di atas 5 juta sampai 10 juta. Itu untuk durasi berapa biasanya Bu yang harga segitu? Ya sampai bisa, dari nggak Oh, bisa sampai bisa. Seperti itu. Jadi sampai benar-benar bisa, kalau sudah bisa baru kita ujian. Nah, seperti itu. oke. Sudah Bu, cukup Bu ya. Udah ya, cukup. Oke, Makasih. kita sudah membahas banyak banget nih tentang LKP bersama Ibu Nina Herlina. Terima kasih Ibu. Makasih udah diundang ke sini. Iya, terima kasih sudah hadir di podcast Ruang TV. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga informasi yang kita dapatkan kali ini bermanfaat. Dadah. Dari kejauhan aku memandangmu. Dari mana rasa ini ku tak tahu. Yang pasti darimu ku belajar menunggu.